Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik, sehat, dan semangat tentunya. Apa kabar Indonesia siang ini? Kembali hadir pemirsa bersama saya Vena Kinta dan juga Putri Windasari. Kami sudah siapkan beragam informasi untuk Anda, termasuk dengan situasi yang saat ini juga cukup meresahkan, di mana di dunia pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja, Putri. Betul, dunia anak sedang tidak baik-baik saja. Kalau sebelumnya sempat viral, ini ada video beredar hubungan antara guru dan siswinya, kali ini kembali beredar. Ini bahkan yang miris adalah Vena di dalam kelas. Jadi ada video aksi yang tidak patut dilakukan anak-anak ini dilakukan di dalam kelas dan ini beredar luas di sosial media. Nanti kita akan hadirkan wawancaranya dengan narasumber kita yang langsung kita hadirkan dari KPAI. Tapi sebelumnya kami awali informasi pertama di Apa Kabar Indonesia siang hari ini pemirsa. Ini ada pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan yang menjadi korban begal. Keduanya diancam dengan senjata tajam oleh 2 orang pelaku. Kasus itu kini dalam penanganan aparat Polsek Sukarami. Inilah rekaman kamera pengawas saat pasangan suami istri dihadang 3 pelaku begal di Jalan Sukabangun 2, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman video tersebut, pelaku memepet kendaraan yang ditumpangi Pak Sutri. Aksi begal pun berlangsung cepat. Motor milik Pak Sutri itu langsung dibawa para pelaku. Menurut pengakuan korban, peristiwa itu terjadi saat dirinya bersama istri akan pulang ke rumah setelah menghadiri acara keluarga pukul 1 dini hari. Saat di dalam perjalanan, korban tidak menaruh curiga dengan kondisi jalan sekitar. Namun tiba-tiba kedua korban diserang 2 begal dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang. Meski kedua korban berteriak meminta tolong, kedua pelaku lebih dahulu membawa motor milik korban. Kalau masalah dalam perjalanan tidak ada firasat begitu, santai Pak ya. Cuman tidak posisi oleh kesepian tidak, karena lagi ada masalah tadi, jadi pikiran yang masalah tadi kan. Kita ada yang terajang motor. Nah, motor kita diterajang, makanya kita oleng. Alhamdulillah tidak disumpur tadi oleh karena pelaku orang berapa Pak? Pelakunya untuk pelaku orang 3. Orang 3. Bonceng 3 itu. Bonceng 3, 1 sopir, 2 pakai yang penumpangnya pakai pedang kalau. Kasus ini kini dalam penanganan aparat dari Polsek Sukarami. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga desa Sebukar, Kabupaten Kerinci Jambi diteror oleh gerombolan yang diduga geng motor menggunakan senjata tajam. Mereka meneror warga dengan menembakkan mercon ukuran besar mengarah ke rumah warga. Warga desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogo, Kabupaten Kerinci Jambi diliputi rasa resah dengan sekelompok yang diduga geng motor yang berkeliaran dan juga meneror warga. Dari rekaman kamera CCTV terlihat sekelompok pemuda dengan menggunakan motor masuk ke permukiman dan menembaki rumah warga dengan menggunakan petasan ukuran besar yang sangat membahayakan. Mendengar ledakan petasan, warga pun keluar rumah dan sempat terjadi bentrok antara warga dengan kawanan geng motor. Teror dan penyerangan dilakukan kawanan geng motor bukan pertama kali terjadi. Biasanya geng motor melakukan penyerangan menjelang waktu subuh. Itu sangat meresahkan, ini berulang kali. Ini sering terjadi, ini paling parah karena sudah menggunakan senjata tajam dan juga mercun jenis kembang api melempar ke rumah-rumah. Untuk mengantisipasi penyerangan oleh geng motor, warga melakukan roda malam. Warga berharap ada antisipasi dari kepolisian untuk menghentikan teror geng motor yang sangat meresahkan warga. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 5 orang yang diyakini terlibat penyerangan disertai perusakan dan penganiayaan terhadap peserta acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang Mampang, Jakarta Selatan. 2 diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka.
FEK dan GW ditetapkan sebagai tersangka oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. FEK berperan sebagai koordinator lapangan dan GW berperan sebagai orang yang masuk menyelinap ke dalam ruangan acara diskusi kebangsaan dan melakukan perusakan. Sedangkan 3 orang yang turut diamankan petugas masih diperiksa secara intensif apakah terlibat dalam penyerangan dan penganiayaan tersebut. Dalam rilisnya, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Jatiwiyoto Abadi mengatakan, selain mengamankan para pelaku, pihaknya juga memburu dalang atau aktor intelektual dalam aksi pengerusakan hingga penganiayaan tersebut untuk memastikan apa motif dalam peristiwa ini. Selain itu, bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya juga akan memeriksa seluruh petugas yang berjaga di lokasi kejadian untuk mengetahui apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri. Dari 5 para pelaku yang sudah kita amankan, kita akan lakukan pendalaman dan tim masih bekerja ya untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya. Ya, sampai dengan tadi malam dan tadi pagi ya kita sudah mendapatkan identitas para pelaku yang turut serta di dalam aksi pengerusakan. Dan tentu akan kita minta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok massa ini. Ya, kita akan lakukan screening. Ya, kita lakukan akan profiling, pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuannya? Pemirsa, seorang pemuda yang mengaku sebagai perwira TNI Angkatan Laut ditangkap oleh Puspom TNI di kawasan Monas saat persiapan jelang upacara HUT ke-79 TNI. Ya, tidak hanya itu, pemirsa, pelaku melakukan penipuan puluhan juta rupiah dengan menjanjikan korbannya akan menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Selamat siang, izinkan saya memperkenalkan nama saya, Pendeta Letda Jifri Gakoro Sencana Teologi dengan NRP 220601, saya dari Kodilada. Inilah video seorang pemuda berusia 23 tahun yang mengaku sebagai perwira TNI Angkatan Laut di kawasan Monas saat sedang pelaksanaan pengamanan menjelang upacara HUT ke-79 TNI pada hari Jumat lalu. Dan tangguh untuk apapun yang melakukan. Ya, which now arrives to obey you and to welcome NTT. Thank you. Pelaku yang merupakan warga sipil asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, diringkus dan ditangkap oleh prajurit Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI yang berada di lokasi. Pelaku kemudian digelandang oleh PKM TNI AL Lantamal 7 Kupang NTT. Setelah pemeriksaan, diketahui pelaku bernama Jeffrey Koroh ini juga telah melakukan penipuan puluhan juta rupiah kepada seorang pemuda di Kupang yang mendaftar sebagai calon prajurit TNI AL. Pelaku mengaku sebagai seorang perwira yang bisa meloloskan korban menjadi seorang anggota TNI AL. Dengan atribut pakaian tersebut, yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut dengan menjanjikan kelulusan. Korban menipu sejumlah 50 juta. TNI AL Gadungan ini cukup mahir saat hendak ditangkap. Pelaku berpindah-pindah tempat hingga ke Bali dan juga Malang hingga akhirnya diringkus di Jakarta. Barang bukti yang disita adalah seragam TNI AL lengkap berpangkat Letnan 2, sejumlah uang, ATM, serta 2 kaos loreng dan kaos TNI AL. Tersangka juga sering mengaku sebagai perwira pembina rohani TNI AL kepada tokoh keagamaan dan kerap melakukan pembinaan rohani di rumah-rumah ibadah. Diduga banyak pemuda Kupang yang telah menjadi korban penipuan tersangka. Pelaku kini dalam pemeriksaan intensif penyidik PKM TNI AL.
Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Polisi menangkap seorang ayah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena melakukan kejahatan seksual kepada anaknya sendiri. Tidak hanya itu, si ayah membiarkan temannya untuk melakukan aksi mesum kepada anaknya yang masih di bawah umur. Amuk warga tak terbendung ketika polisi berusaha membawa RY ke kantor polisi. Satu persatu warga mencoba menghakimi RY, pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya yang berusia 13 tahun. Peristiwa terungkap setelah teman korban menceritakan pencabulan yang dilakukan RY terhadap anak kandungnya ke nenek korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi selanjutnya menangkap FR yang merupakan teman dan tetangga korban. Ketika PU ini, korban ini datang ke rumah, karena dijanjikan uang 60.000 itu dikasih untuk menuruti perintah dari si FR. Di rumah itu, di rumah FR dilakukanlah peristiwa pencabulan oleh FR. Anak berceritalah kepada bapaknya bahwa telah dilakukan pencabulan terhadapnya, yang mana melakukan adalah saudara FR. Saat disampaikan demikian, sang ayah bukannya marah terhadap FR atau melakukan laporan terhadap hal tersebut, melainkan minta dicontohkan kepada sang anak bagaimana perlakuannya. Maka malam itu juga sang anak disuruh contohkan, termasuk dengan buka pakaiannya, hinggalah terjadi sang ayah yang tidak bisa menahan nafsunya melakukan hubungan intim kepada anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polresta Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Hilang selama 3 hari, seorang warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa di kandang kambing. Korban ditemukan setelah warga tersebut mencium aroma tak sedap dari arah kandang. Warga Dusun Gembyang, Desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Temanggung digemparkan dengan penemuan sesosok mayat yang ditemukan di sebuah kandang kambing. Mayat yang identitasnya diketahui selaku pemilik rumah dan kandang kambing tersebut bernama Sis Hadi alias Sis Sukro berusia 73 tahun. Penemuan mayat ini berawal dari salah satu tetangga korban yang tengah mencari keberadaan korban lantaran sudah 3 hari tidak terlihat. Akhirnya korban ditemukan setelah warga tersebut mencium aroma tidak sedap dari arah kandang kambing milik korban. Jenazah kemudian dievakuasi oleh tim Inafis Polres Temanggung bersama BPBD setempat ke RSUD Temanggung untuk dilakukan otopsi. Kasus penemuan mayat tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Resor Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Salah satunya Putri dan juga pemirsa ini menghadirkan informasi sepasang pelajar berhubungan seksual di dalam ruang kelas sekolah dasar di Demak, Jawa Tengah. Sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aksi tidak patut ditiru. Seorang pelajar berhubungan seksual di dalam ruang kelas sekolah dasar di Demak, Jawa Tengah. Mirisnya aksi ini disaksikan secara langsung oleh sejumlah pelajar lainnya, termasuk pelajar perempuan. Polisi telah mendalami kasus perekaman dan penyebaran video, tapi untuk kasus berhubungan di dalam kelas, polisi juga masih menjadikan pemeran pria sebagai tersangka. Beredar video di media sosial memperlihatkan adegan hubungan orang dewasa di dalam ruang kelas sekolah dasar. Dengan pemeran sepasang anak sekolah.
Yang pria, siswa SMA berusia 17 tahun, dan yang perempuan, siswi SMP usia 14 tahun. Di dalam ruang kelas yang sama, terdapat sejumlah siswa dan siswi berseragam sekolah yang tampak santai menonton, bahkan merekam kedua pelaku beradegan dewasa. Pada hari Minggu sekitar tanggal 15 September 2024 sekitar jam 12, korban ini sedang fotokopi ya untuk mencari tugas dengan teman-temannya, dan pada saat di jalan dicegat oleh pelaku. Selanjutnya pelaku ngobrol dengan kedua temannya tersebut dan tidak lama kemudian memanggil korban untuk diajak ke sekolah dasar. Selanjutnya setelah di sekolah dasar masuk di ruang kelas dan alasan dari pelaku itu membuat konten dan ditonton anak-anak. Jadi untuk saat ini masih perlu pendalaman terkait dengan perekaman terhadap kejadian tersebut, dan saat ini sudah kita minta keterangan beberapa saksi-saksi maupun yang melakukan perekaman. Ada berapa yang diperiksa dan mau diamankan Pak? Untuk saat ini yang kami amankan adalah pelaku persetubuhan 1 orang, dan saksi-saksi yang kita periksa ada sekitar 9 orang. Itu termasuk yang menyebarkan video itu ya? Iya, termasuk yang menyebarkan, kita minta keterangan. Tidak hanya kepolisian, peristiwa miris ini juga dalam penanganan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Seperti itu sebenarnya. Yang pertama adalah kita menurunkan tim dari bidang pembinaan dan SD untuk bisa mengklarifikasi tentang kebenarannya. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa di dalam persoalan ini, karena di ketempatan kejadiannya ada di SD, kita ke SD berklarifikasi ke kepala sekolah, ke guru setempat, dan juga lingkungan yang ada di sana seperti apa. Dan dari situ kita tidak sendirian, kita ajak dari Dinas Sosial untuk lebih bisa mendalami karena ini berkaitan dengan anak-anak. Polisi masih mendalami kasus perekaman dan penyebaran video. Tapi untuk kasus berhubungan di dalam kelas, polisi sudah menjadikan pemeran pria sebagai tersangka. Meski menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tersangka tetap terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana perkembangan dari kasus video mesum yang dilakukan oleh pelajar di Demak, Jawa Tengah ini, pemirsa? Kami ajak Anda tersambung bersama dengan AKP Winardi, Kasat Reskrim Polres Demak. Selamat siang, Pak Winardi. Selamat siang, Pak. Pak Winardi, mungkin bisa cerita, Pak, ini sebetulnya kronologis kejadiannya seperti apa? Bagaimana kemudian siswa SMA dan juga siswa SMP bisa melakukan tindakan asusila di ruang kelas SD, Pak? Kronologisnya seperti apa? Baik, Pak. Jadi kronologis kejadian pada tanggal 16 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB bahwa korban bersama pelaku dan 2 saksi lainnya, mereka bermain sepeda yang dari rumah menuju ke sekolah tersebut. Berjalannya waktu, pelaku sudah masuk ke ruang kelas dan disusul oleh korban dan 2 orang. Selanjutnya tidak lama kemudian, setelah pelaku masuk ke kelas dan bertemu dengan korban langsung ditarik untuk diajak melakukan hubungan layaknya suami istri. Begitu, Pak. Oke. Pak, tapi sebetulnya hubungan antara pelaku dan korban ini apakah mereka sepasang kekasih atau seperti apa? Apakah mungkin ada iming-iming begitu terhadap korban dan juga saksi lainnya? Jadi untuk kejadian persetubuhan terhadap korban ini tidak dilakukan hanya sekali, Pak. Jadi sudah berkali-kali sejak awal tahun 2024 sampai kejadian viral kemarin. Oke. Lantas update terbarunya seperti apa, Pak, mengenai pelaku ini? Apakah pelaku ini sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka begitu, atau sebetulnya masih di bawah umur? Baik,
Bahwa untuk anak yang berkonflik dengan hukum karena masih anak-anak, sehingga tetap kami lakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Saat ini kami dari pihak kepolisian Satreskrim Polres Demak sudah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka, dan kami melakukan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Baik, pemeran pria sudah dijadikan tersangka, lalu bagaimana dengan saksi ataupun juga korban, statusnya bagaimana Pak? Untuk saksi yang lain pada saat di TKP, kita jadikan saksi sebagai anak-anak yang melihat pada saat kejadian. Oke. Sebetulnya kasus ini itu informasinya menjadi dua kasus ya Pak. Satu kasus pelecehan begitu, tapi satunya lagi ini adalah kasus perekaman. Apakah juga sudah didalami oleh pihak kepolisian siapa yang kemudian merekam dan juga menyebar video tersebut? Baik Mbak, untuk terkait dengan perekaman video tersebut, kami sudah memintai keterangan siapa yang melakukan perekaman dan siapa yang menyebarkan, dan beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan terkait dengan orang-orang yang menerima penyebaran video tersebut. Namun saat ini kami masih pendalaman terkait dengan kasus tersebut, karena harus kepada pihak lain kita harus memintai keterangan untuk mencari alat bukti yang cukup. Baik, Pak, tapi perekam ini apakah juga anak-anak di bawah umur? Jadi semua yang ada di dalam ruang kelas itu semuanya masih di bawah umur? Benar Pak, masih di bawah umur semua Pak. Baik, nah ini apakah perekam juga pengunggah atau seperti apa? Benar Pak, bahwa perekam juga pengunggah. Nah, apa motif mereka sebenarnya Pak? Saat ini masih perlu pendalaman Pak untuk perekam maupun unggah motifnya. Oke, yang kami ingin tahu Pak, pada saat pelaku dan juga korban atau saksi ini melakukan aksinya, ini tidak adakah mungkin dari pihak sekolah, baik itu petugas keamanan ataupun guru-guru yang berada di lokasi untuk memantau siswa-siswanya ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan begitu Pak? Karena pada saat kejadian, sekolah itu memang pas libur, Pak. Jadi untuk sekolah kosong, jadi tidak ada pemantauan dari pihak sekolah maupun dari guru-guru sekolah tersebut. Tapi kan pelaku ini dan juga korban serta saksi-saksi yang ada di kelas itu kan menggunakan pakaian seragam ya Pak, masih dalam kondisi berseragam, betul? Saat ini pada saat kejadian tidak pakai seragam. Oke. Pak Winardi, ini lantas bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, khususnya di lingkungan sekolah, di mana sekolah ini menjadi tempat belajar yang harusnya jadi tempat belajar bagi para pelajar dan juga anak-anak. Antisipasinya apa, Pak? Jadi atas kejadian tersebut, kami koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan, baik Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Provinsi, untuk memberikan edukasi kepada seluruh siswa agar tidak melakukan hal yang serupa, apalagi di tempat pendidikan. Tentunya ini sangat mencoreng dunia pendidikan terkait dengan kejadian itu. Baik, terima kasih banyak AKP Winardi selaku Kasat Reskrim Polres Demak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali masih akan membahas mengenai fenomena aksi tindakan asusila yang melibatkan insan pendidikan yang kembali menjadi sorotan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai penanganannya Putri dan juga pemirsa. Kami jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Fenomena aksi mesum yang melibatkan insan pendidikan kembali menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. Ya, beredarnya video aksi tak terpuji yang melibatkan insan dunia pendidikan itu seakan membuka kotak Pandora. Fenomena aksi mesum di kalangan pelajar kembali mencoreng dunia pendidikan belakangan ini. Betapa tidak, belum lama publik dibuat tersentak oleh beredarnya video viral aksi mesum seorang pelajar putri dengan seorang guru prianya sendiri di Gorontalo.
Kini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya video aksi mesum dua pelajar putra-putri beda sekolah di sebuah ruang kelas sekolah di Demak, Jawa Tengah dengan direkam dan juga disaksikan beberapa rekannya sesama pelajar. Beredarnya video aksi tak terpuji yang melibatkan insan dunia pendidikan ini seakan membuka kotak Pandora. Apa yang sedang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Bagaimana pula pola pergaulan di kalangan pelajar saat ini? Benarkah beredarnya video viral tersebut menunjukkan sedikit potret kelam dunia pendidikan kita? Ya pemirsa, untuk membahas aksi mesum yang dilakukan oleh para pelajar, kita langsung tanyakan ke Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, ada Mas Aris Adilosono. Selamat siang, Mas Aris. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Aris, ini kita lihat kan kayaknya belakangan ini banyak sekali kasus-kasus mesum begitu ya, ataupun tindak asusila yang dilakukan oleh para pelajar. Nah, kalau dari KPAI sendiri melihat apakah dunia pendidikan kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Ya, sebenarnya dari awal tahun 2023 kita sudah menyampaikan bahwa terkait tindak kekerasan di satuan pendidikan, khususnya kekerasan seksual, itu angka kejadiannya cenderung naik gitu. Bahkan di data kami di KPAI mulai tahun 2023 kasus perlindungan khusus anak, data tertingginya adalah kekerasan seksual, dan sebagian dari itu 30% dari data yang masuk kami kejadiannya memang di satuan pendidikan atau melibatkan aktor-aktor yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Tentu ini suatu hal yang miris. Sebenarnya dunia pendidikan harusnya menanamkan nilai-nilai, menanamkan karakter baik, adab, akhlak, sehingga itu menjadi self control ya, kontrol aktor-aktor, individu-individu di satuan pendidikan itu untuk kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru merusak citra lembaga pendidikan itu, merusak aktor-aktor di lembaga pendidikan itu gitu. Tapi ya miris sekali gitu, justru aktor pendidikan itu misalkan guru menjadi pelakunya. Dan data di kami juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan, terutama kekerasan seksual, ada dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kalau di satuan pendidikan yang banyak ya dilakukan oleh pendidik begitu. Nah ini kan sangat miris sekali. Oke, apa yang sebetulnya terjadi Pak Aris? Kalau kita lihat ada beberapa kasus terakhir yang tadi kita bahas segmen berikutnya, ini di Demak, Jawa Tengah Pak, ada pelajar SMA dan juga SMP, begitupun juga di Gorontalo, dan tadi disebutkan sejak awal tahun 2024 angkanya meningkat. Apa yang sebetulnya menjadi penyebab peningkatan kasus ini? Jadi sebenarnya ini tantangan dan harusnya menjadi evaluasi sistem pendidikan kita. Kalau kita bicara secara mendasar bahwa pendidikan kan sebenarnya di sana ada proses penanaman nilai. Nah, berarti kalau kejadian kekerasan tinggi, khususnya kekerasan seksual misalkan, tetap terus terjadi di lingkungan satuan pendidikan, berarti ada proses transformasi nilai, penanaman karakter, penanaman adab, akhlak yang kemudian tidak berhasil atau perlu dioptimalkan di lingkungan satuan pendidikan kita. Karena dengan orang yang memiliki karakter yang baik, sikap spiritual yang baik, sikap sosial yang baik, tentunya akan muncul kontrol diri untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu gitu. Nah, dalam konteks ini lemahnya dalam konteks transformasi nilai ini, salah satu faktornya memang masih belum begitu peduli aktor-aktor di satuan pendidikan menyikapi kedarurat kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tidak kepeduliannya misalkan tidak dibuktikan dengan bagaimana memasifkan edukasi terkait kekerasan, terutama kekerasan seksual misalkan. Tidak kemudian membangun sebuah sistem antar tripusat pendidikan, misalkan bagaimana mengaktifkan peran orang tua sebagai pendidikan utama ya di ranah pengasuhan, kemudian juga mengaktifkan lingkungan masyarakat yang menjadi bagian tripusat pendidikan itu untuk kemudian mengawasi anak-anak, mengawasi oknum-oknum tertentu sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan di dunia pendidikan itu. Yang berikutnya juga samping ketidakpedulian, dunia pendidikan kita sistemnya sedang dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Apa itu? Tantangan terkait bagaimana
media sosial. Perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman, tontonan-tontonan anak di media digital yang kadang kemudian sulit untuk kemudian dikontrol oleh kita begitu. Nah, ini juga menjadi penting karena bisa jadi mereka terpapar ya karena tontonan pornografi sehingga melakukan hal yang demikian. Nah, mestinya sebenarnya ini bisa teratasi, bisa kemudian guru juga berpikir ulang. Guru itu sebagai figur yang digugu dan ditiru kan, tapi justru menjadi contoh yang nggak baik semacam itu. Sesama siswa juga mestinya bisa diatasi kalau kemudian transformasi nilai itu berhasil gitu. Kemudian kepedulian di dalamnya untuk kemudian melihat situasi ini juga jalan merespon dengan edukasi, sosialisasi, langkah-langkah pencegahan yang efektif. Ada tim khusus yang kemudian memberikan perhatian soal isu perlindungan anak di satuan pendidikan. Nah, dan juga bagaimana kontrol aktivitas anak di media sosial sehingga kemungkinan dia terpapar dari media sosialnya, dari lingkungan digitalnya itu bisa kemudian diatasi, kemudian bisa terkendalikan. Dan juga tentu pergaulan ya di lingkungan masyarakat. Kita tahu generasi kita saat ini tentu dihadapkan pada situasi mental yang labil. Mereka gampang terpengaruh, mereka gampang kena ajakan, kena bujukan dan seterusnya. Nah, ini situasi yang tantangan-tantangan kita di satuan pendidikan sehingga transformasi nilai untuk kemudian mewujudkan individu-individu aktor pendidikan baik siswa maupun guru yang kemudian satu sama lain saling melindungi, satu sama lain tidak terjerumus pada perbuatan yang saat ini ya menjadi sorotan publik luar biasa ya. Asusila di lingkungan satuan pendidikan ini bisa kita atasi. Baik, nah ini kan berarti kesadaran dari masyarakat sekitar aja ya, tidak hanya sekolah tapi orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kemudian apakah kalau tadi disampaikan sistem pendidikan kita mungkin lemahnya pengawasan gitu ya. Tapi untuk membuat sistem ataupun juga pengawasannya semakin meningkat gitu, apa yang mungkin harus dilakukan? Mengingat anak-anak ini tampaknya bukan pertama kali ya mereka melakukan, bahkan mereka berperan aktif begitu ya, berulang kali melakukan adegan-adegan yang tidak sepatutnya dilakukan anak-anak. Betul, ya. Terkait ini sebenarnya kita dengan sudah menyampaikan kepada pemerintah ya, karena TUSI KPAI melakukan pengawasan dan kita sudah bergerak bersama-sama dalam konteks misalkan adanya Permendikbud 46 tahun 2023 terkait pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian ada tim-tim yang kemudian khusus menangani itu. Namun memang masih belum efektif tim ini, Satgas ini, sehingga perlu kemudian dioptimalkan perannya dengan cara apa ya, timnya diedukasi, kemudian diberikan keterampilan, diberikan pemahaman terkait bagaimana perlindungan anak. Nah, ini kemudian diberi tugas bagaimana membuat menghadirkan semangat melindungi anak, mengarus utamakan semangat kepentingan terbaik buat anak, melindungi anak di satuan pendidikan gitu. Nah, kenapa ini perlu diarus utamakan agar seimbang. Selama ini dunia pendidikan kita seakan-akan tugasnya hanya misalkan tuntas pembelajaran gitu, atau tuntas kurikulum. Pada aspek bagaimana penguatan sistem perlindungan anak dengan situasi perkembangan zaman saat ini, pergaulan yang luar biasa, dunia internet anak berpengaruh besar terhadap perilaku anak dan seterusnya, maka menjadi penting kemudian mengarus utamakan perlindungan anak di satuan pendidikan melalui tim ini. Pak Aris, sebenarnya bisa nggak sih untuk kemudian dijadikan aturan yang ketat begitu mungkin untuk bisa memantau para anak-anak ini, murid pelajar ini? Harusnya bisa, karena ini demi kepentingan terbaik buat anak juga gitu. Dan saya singgung di awal tadi, misalkan ketat ini tidak hanya di sekolah, tapi ketat ini juga dihadirkan di ranah pengasuhannya, di ranah keluarganya. Ketat ini juga partisipasi masyarakat dibangun agar kan anak ini ketika dari keluarga ke sekolah, dari sekolah ke keluarga itu kan ada interaksi masyarakat di situ. Masyarakatnya juga dibangun kepeduliannya. Anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang dideteksi dini akan kemudian menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan bisa diantisipasi gitu, dideteksi dini. Dan kalau dulu misalkan orang sistemnya adalah berbasis tripusat pendidikan, maka menurut saya saat ini selain berbasis tripusat pendidikan juga ada ruang yang harus didisiplinkan anak itu di situ. Apa itu ya, ruang digital anak ini. Ruang digital anak ini perlu dijaga karena kita tahu kadang keterpaparan mereka
dunia pendidikannya sudah maksimal, memberikan pembelajaran, pengasuhannya sudah maksimal, kadang mereka dari interaksi digitalnya ini kemudian mempengaruhi sikap dan perilakunya. Oke, apakah juga mungkin bisa disampaikan nanti solusinya, tapi mungkin apakah juga kurangnya ruang kreatif lainnya yang membuat anak pada akhirnya juga terjerumus begitu ke hal-hal negatif. Apakah itu bisa jadi solusi juga untuk para orang tua untuk menyediakan ruang-ruang lainnya, atau apa solusi konkret yang nyata, misalnya di sekolah harus bagaimana, di rumah harus bagaimana, lingkungan sekitar harus atau bagaimana? Atau sistemnya mungkin diperketat begitu, Pak? Iya. Kalau soal ruang kreatif itu juga memang merupakan hak anak ya, karena di dalam konvensi anak salah satu anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian mengisi waktu luang ya, dan juga budaya. Di bagian pemenuhan hak waktu luang, ruang kreatif ya, saya kira perlu dibangun di satuan pendidikan, di lingkungan masyarakat, Pemda harus hadir, dan kemudian juga di lingkungan keluarga. Kenapa? Dengan memberikan ruang kreatif anak, maka setidaknya anak bisa mengalihkan dari misalkan dia ketergantungannya dengan dunia digital misalkan, sehingga akan bisa menyalurkan hal-hal positif, potensi positif yang ada di dirinya untuk kreativitas, dan akan menutup peluang anak kemudian masuk pada lingkungan-lingkungan negatif dan terpengaruh pada pergaulan yang mengarah kepada perilaku menyimpang. Betul, perlu diketatin, saya setuju. Dalam konteks ini misalkan di satuan pendidikan harus berani melakukan evaluasi soal sistem pembelajaran, soal sistem pengawasan dan seterusnya. Apakah pembelajaran selama ini efektif dalam konteks penanaman nilai, penanaman moral yang itu akan menjadi kontrol dia agar dia tidak terjerumus pada perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan tentu karena situasinya sedemikian rupa menjadi tantangan kita, maka betul-betul tadi wajib di satuan pendidikan menghadirkan bagaimana edukasi soal kekerasan, dampaknya terus-menerus, kemudian sampai memberi penjelasan bagaimana kemudian efeknya terhadap sanksi hukum, terhadap masa depan dia dan seterusnya. Dan di keluarga pun demikian gitu, sehingga selaras, tidak satu sama lain kemudian mengandalkan ya, yang di keluarga sudah merasa anaknya disekolahkan, yang di sekolah merasa bahwa ini juga tanggung jawab keluarga dan seterusnya. Saya kira tidak bisa seperti itu. Oke, semuanya harus bisa seimbang ya tentunya. Dan kita mudah-mudahan bisa menaklukkan tantangan yang nampaknya sulit kita ini. Tidak bisa menghindari ya perkembangan zaman. Tidak bisa menghindari perkembangan zaman, dan tentunya yang kita harapkan dunia pendidikan bisa kembali baik-baik saja. Terima kasih banyak Pak Aris Adi Leksono dari KPI atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Anindya Novian Bakri, menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Kamar Entrepreneur Indonesia untuk memberikan sambutan dan dukungannya terhadap organisasi ini. Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia, Afda Rizal Armasyita, bersama dengan jajarannya juga menyambut baik kehadiran Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 tersebut. Kamar Entrepreneur Indonesia adalah organisasi para pengusaha dari berbagai bidang dan sektor industri, dari skala bisnis kecil, menengah, dan besar. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, melihat organisasi Kamar Entrepreneur Indonesia dapat menjadi tulang punggung Kadin di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Saya senang sekali ya, terima kasih kepada Pak Anin, Ketua Umum Kadin yang telah mengundang kami. Kapasitas saya sebagai Menperin tadi didampingi oleh beberapa pejabat, karena memang ini yang dibutuhkan oleh pemerintah, ini yang dibutuhkan oleh Kemenperin, kerjasama antara kami berdua, dan juga kami datang termasuk untuk
mengucapkan selamat atas suksesnya Munaslup Kadin yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu, dan juga selamat atas terpilihnya Ketua Umum Kadin yang baru, Bapak Anindya Bakri, yang menurut pandangan kami merupakan sebuah figur sosok yang bisa sebut saja ya mempercepat, memperlancar, memperbaiki kerjasama antara pemerintah melalui Menteri Perindustrian dengan Kadin. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kadin yang ke-56 ya. Tadi sudah banyak yang dibahas dalam pertemuan tadi ya, itu menunjukkan bahwa memang Kadin di bawah kepemimpinan Pak Anin ini sudah sangat siap ya untuk menjadi mitra dari pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kemenperin. Untuk memperbarui agenda Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri pada hari ini, rekan kami Rizka Sasabila akan mengabarkannya secara langsung dari kantor Kementerian BUMN Jakarta. Silakan Rizka. Iya, Vena, Anda dan juga pemirsa, jika sebelumnya Ketua Umum Kadin atau Kamar Dagang Indonesia Anindya Bakri ini adapun sebelumnya dalam pertemuannya tersebut dengan Erick Thohir ini membahas mengenai kerjasama yang mana memang sebelumnya setelah kerjasama yang lainnya, dan mana para anggota Kadin ini turut dengan senang hati untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Adapun nantinya dalam harapan ke depannya kerjasama dan juga Kementerian BUMN ini atau dapat melebarkan pasar terbuka lainnya yang mana dapat juga berpengaruh untuk para pelaku UMKM di dalam negeri. Dan tidak hanya itu, Ketua Umum Kadin Anindya Bakri ini tidak datang sendiri, namun bersama dengan tim formatur Munaslup Kadin dan juga para kepala atau maksud kami Ketua Umum Kadin daerah. Ya, baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan Anda dari kantor Kementerian BUMN Jakarta, di mana ada pertemuan antara Menteri BUMN dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia. Ya, ini adalah menteri lainnya ya, kemudian yang akhirnya sudah bersilaturahmi begitu dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, yaitu Anindya Novian Bakri. Dan kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya seorang warga mengalami luka serius usai diseruduk dan digigit babi hutan tersebut. Beginilah suasana saat seekor babi hutan berlari masuk ke kawasan pasar Sungai Geringgung di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pedagang dan pembeli pasar berupaya mengejar babi hutan tersebut. Seorang pria paruh baya sempat diseruduk dan digigit saat hendak menghalau babi tersebut. Warga pun berupaya menolong korban. Korban yang mendapat luka serius dibawa ke RSUD Parit Malintang. Menurut keterangan warga, kejadian berawal saat warga melakukan aktivitas berburu hama babi. Babi yang diburu pun kabur masuk ke pasar hingga permukiman warga. Jadi babi hutan saat itu orang melakukan buhu berbi kecamatan, itu diletakkan di pasar Sungai Geringgung. Kemudian babi ini habis kena tembak oleh masyarakat pemburu. Jadi babi ini melawan, lari ke arah pasar Sungai Geringgung.
Kemudian memakan korban, yaitu ada tadi ibu-ibu yang kena sebelum bapak ini, ada ibu-ibu, tapi alhamdulillah beliau bisa diselamatkan di Puskesmas Sungai Gerenggeng. Jadi korban mengalami patah tulang akibat gigitan babi dan dirujuk ke RSUD Kota Pariaman. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana awal mula peristiwa babi menyerang warga ini, pemirsa? Kami ajak Anda tersambung bersama dengan Mas Randy Hakimi, warga Kampung Koto. Selamat siang, Mas Randy. Selamat siang, Mbak. Mas Randy, mungkin bisa diceritakan, kita sudah lihat videonya seperti apa, tapi kalau dari saksi ataupun warga yang ada di lokasi, ini kronologis kejadiannya itu seperti apa, Mas? Ya, pada hari Minggu itu warga melakukan buru babi massal di Kecamatan Sungai Gerenggeng yang banyak melibatkan pemburu lainnya dari pagi. Namun pada pukul 11, sekitar pukul 11, ada babi 2 ekor di dalam hutan dikejar sama warga. Salah satu pemburu menembak, namun babi itu belum berhasil lumpuh. Karena mengalami luka, babi itu lari menyelamatkan diri, masuk ke pasar. Beruntungnya saat itu pasar tidak dalam keadaan ramai, dan di pasar itu babi sempat melukai 1 orang ibu-ibu, namun tidak parah. Dan babi terus dikejar, lari ke lapangan, masuk ke rumah warga. Di rumah warga itu dihalau juga. Saat babi keluar, pemburu atau korban ini telah menghadang di depan rumah, sehingga babi menyerangnya dengan membabi buta, dan korban tidak sempat menyelamatkan diri. Seperti itu, korban digigit, seperti itu, Pak. Baik, Mas Randy, memang kalau kita lihat kan di video ini adalah warga itu mencoba menghadang. Berarti warganya ini, korbannya ini adalah si pemburu yang menembak ataupun juga melukai babi tersebut. Sehingga kemudian babi menggigitnya, begitu. Pada awalnya yang menembak beda, Mbak. Yang menembak babi itu beda. Jadi yang diserang babi ini warga yang ikut memburu, namanya itu Ajomun. Nah, dia mengejar babi sampai ke pasar, ke rumah itu. Di situ baru diserang babi. Warga lainnya pun ikut membantu, namun tidak bisa mengalihkan, babi tetap menyerangnya. Gitu, Pak. Oke. Kalau kondisi korban, ini kan ada korban yang informasinya sempat digigit dan juga mengalami patah tulang. Saat ini seperti apa kondisinya? Saat ini masih berada di rumah sakit. Awalnya kan dirujuk ke Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Karena tidak memadai, maka dirujuk lagi ke RSUD Kota Pariaman. Dan di sana korban telah mendapatkan perawatan. Kabarnya tadi malam udah mulai operasi menjahit lukanya dan memperbaiki luka patah tulang pada bagian 3 titik. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas, kalau kita lihat di video kan memang warga berupaya ya melepaskan gigitan babi ya. Pada akhirnya gigitan tersebut bisa terlepas. Seperti apa ceritanya? Nah, di saat itu warga berusaha melakukan supaya babi itu tidak menyerang korban dengan berbagai macam, melempar, memukul. Namun tetap babi itu teralihkan ketika orang ramai telah datang dan anjing pemburu pun telah datang. Maka dia melepaskan korban dan orang banyak mengejar babi tersebut, sehingga babi itu dapat dilumpuhkan juga hari itu. Begitu. Oke. Lantas bagaimana kemudian warga sekitar untuk mengantisipasi adanya kemungkinan babi hutan yang juga akan mendekati permukiman warga? Adakah antisipasi khusus yang disiapkan? Begini, Mbak. Peristiwa ini baru pertama kalinya semenjak saya tahu di negara saya itu babi yang masuk hutan baru pertama kali itu. Sebelumnya belum pernah. Jadi biasanya antisipasi khusus tidak ada. Cumanya kita akan melakukan terus sekali seminggu perburuan babi seperti itu terus. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Randy sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Mas Randy.
Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Salah satu yang menghadirkan informasi, Raffi Ahmad mendapatkan gelar doktor honoris causa dari UIPM Thailand. Sesaat lagi. Pemirsa, artis Raffi Ahmad mendapatkan gelar doktor honoris causa dari UIPM Thailand. Mirisnya, bahkan netizen yang meragukan kampus yang memberi gelar pada Sultan Andara tersebut. Raffi Ahmad sedang berbangga. Pasalnya, suami dari Nagita Slavina itu baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universal Institute of Professional Management UIPM Thailand. Momen penganugerahan tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya @raffinagita1717. Dalam unggahannya, Raffi yang didampingi oleh istri dan kedua anak laki-lakinya menuliskan terima kasihnya kepada Profesor Kanoksak Likit Priwan, Presiden Universal Institute of Professional Management Thailand. Raffi mengaku bangga lantaran gelar yang ia peroleh di bidang event management merupakan hasil dari kontribusinya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia. Unggahan Sultan Andara tersebut ternyata menuai banyak komentar dari netizen. Sejumlah netizen justru mempertanyakan institusi yang memberikan gelar pada Raffi. Seorang netizen yang tinggal di Thailand dalam akun X pribadinya @ibrahimniar bahkan mencari tahu di mana lokasi institusi yang memberikan gelar pada Raffi. Namun saat ia datangi lokasi yang sesuai dengan alamat UIPM, yang ia temukan adalah sebuah hotel. Seorang netizen lainnya dalam akun X pribadinya @mazini menyebut jika UIPM adalah pusat segala ilmu pengetahuan di bawah asuhan Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan. Mazini juga mengatakan jika Muhammad Soleh memiliki pergaulan antar bangsa. Ia juga mengatakan jika UIPM adalah solusi bagi orang yang tidak mau kuliah tapi ingin cepat dapat gelar. Di luar dari jelas atau tak jelasnya institusi pemberi gelar, yang pasti Raffi Ahmad patut berbangga atas pencapaiannya. Selamat ya Raffi. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Pesinetron Andrew Andika ditangkap aparat Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Andrew ditangkap lantaran diduga menyalahgunakan narkoba. Andrew Andika beserta 5 orang teman-temannya ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew Andika ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sementara 5 orang rekannya ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang public figure berinisial AA bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kami lakukan di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor dan kemudian di daerah Jakarta Selatan. Teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer. Usai dilakukan penangkapan, Andrew Andika beserta 5 orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes Cabang Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika amfetamin dan metafetamin. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media. Usai menjalani serangkaian tes kesehatan, pihak kepolisian menyatakan Andrew dan 5 orang temannya dalam kondisi sehat. Dari Jakarta, Rif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Berlin Marathon di Jerman dipenuhi dengan para pelari asal Indonesia. Selain para tokoh, event lari yang digelar pada 20 September ini bertabur bintang hiburan Indonesia.
Satu dari 6 maraton utama dunia, Berlin Marathon tahun ini merayakan penyelenggaraannya yang ke-50. Dari total 52.000 peserta, jumlah peserta pemegang paspor Indonesia tercatat sekitar 855 pelari. Mereka terdiri dari para pelari asal Indonesia dan para diaspora yang tinggal di berbagai negara. Kontan, Indonesia menempati posisi 15 dari 160 negara. Yang menarik, sejumlah petinggi negeri dan selebriti ikut meramaikan Berlin Marathon. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin merupakan salah satu menteri yang ikut dalam Berlin Marathon. Selain itu ada juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang membawa keluarganya untuk ikutan ajang lari internasional ini. Dari jajaran selebritis ada Sultan Andara, Raffi Ahmad, Nirina Zubir, Moza Pramita, dan Ibnu Jamil. Ibnu Jamil yang sudah berkali-kali ikutan ajang lari semangat untuk merasakan Berlin Marathon untuk kedua kalinya. Senang banget, ini adalah Berlin Marathon kedua buat saya setelah 2017 dan 2024 saya balik lagi, dan juga saya ajak istri dan juga manajer saya untuk lari di sini, dan mereka akan menjadi Virgin Marathon buat mereka. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pengalaman yang seru, yang menyenangkan, dan paling penting adalah semoga ketagihan. Salah satu rute terindah di World Major Marathon dan salah satu rute yang sangat friendly. Jadi ini mudah-mudahan bisa membawa lebih peningkatan pengetahuan dunia terhadap Indonesia, baik dari segi pariwisata maupun ekonomi kreatifnya. Berlin Marathon tahun ini diselenggarakan untuk ke-50 kalinya dan merupakan perayaan jubile. Berlin Marathon sendiri merupakan salah satu dari event maraton yang paling banyak diminati para pelari dari seluruh dunia. Dari Berlin, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Ya, kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda Apa Kabar Indonesia yang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi di Gedung Badan Keamanan Laut Republik Indonesia pada Minggu pagi kemarin, lokasi parkir menjadi tempat kerja anggota Bakamla. Bahkan ada sebagian anggota yang bekerja di gelaran karpet. Jumlah kerugian saat ini masih didata oleh pihak Bakamla. Rencananya anggota Bakamla akan berkantor di gedung TNI Angkatan Laut. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan langsung kepada Nadila Soleh di kantor Bakamla Jakarta Timur. Nadila, silahkan dengan laporan Anda. Dan Putri, jika Anda lihat di belakang kami ini adalah kondisi pasca kebakaran yang terjadi di kantor Bakamla Gedung Perintis yang terjadi pada Minggu pagi kemarin. Kondisinya tadi sekiranya kurang lebih pukul 1 siang ketika kami tiba di kantor Bakamla ini, memang ada kepulan asap yang keluar dari lantai 6 gedung Bakamla. Kami akan ajak Anda untuk bertanya langsung dengan Humas Bakamla Republik Indonesia, Bapak Gugun S. Rahman. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Nadila. Pak, ini tadi kan ada kepulan asap yang keluar dari lantai 6. Ini gimana, Pak? Apakah ada api yang keluar lagi atau seperti apa? Benar sekali, tadi pukul 12.50 ada kepulan asap di lantai 6. Tetapi karena emang dari prosedur pemadam kebakaran sudah standby karena untuk mengantisipasi bara api dan potensi kebakaran susulan. Tapi alhamdulillah sudah ditangani. Itu hanya asap saja karena kondisi angin juga hari ini cukup kencang. Oke, Bapak, untuk penyebab kebakaran sendiri apakah sudah ada informasi, Pak? Sampai saat ini, hari ini tim lapor dari Bareskrim Mabes Polri melaksanakan olah TKP di lantai 5 dan lantai 6. Tentunya kita semua menunggu keputusan dari mereka. Dan tentunya ada 18 personil dari Bakamla RI yang melaksanakan divisi jaga juga yang sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat, dan 1 personil dari pengamanan pengendalian dari Taman Proklamasi dan juga pekerja konstruksi kantor Komnas Perempuan. Tentunya dari Bakamla RI selesai tadi malam, ya kira-kira tadi malam, tapi kita semuanya menunggu hasil. Berarti sampai saat ini masih menunggu, Bapak. Sembari menunggu hasil ini tentunya Bakamla ini kan melayani publik gitu, pelayanan publik. Bagaimana kerja dari Bakamla ini, apakah terganggu atau seperti apa, Pak, sementara ini?
Meskipun terdampak dari kebakaran, Bakamla RI tetap memaksimalkan operasional dan memastikan bahwa kinerja harian berjalan dengan baik. Tentunya unsur-unsur di bawah Bakamla RI pada hari ini membuat posko taktis dengan kondisi darurat, yaitu tujuannya melaksanakan pelayanan dan bekerja operasional seperti biasa hari-harinya. Tentunya juga Bakamla RI meyakinkan kepada masyarakat bahwa pelayanan masyarakat tidak terganggu, tentunya khususnya di jam-jam kantor secara optimal. Demikian, Mbak. Oke, berarti untuk sementara waktu ini ada pekerjaannya dilakukan di tempat darurat, begitu ya Pak? Betul, atas instruksi dari pimpinan kami, Laksamana Madya Dr. Irfansyah, bahwa setelah melaksanakan konsolidasi, jadi di hari ini kita menggunakan pakaian olahraga, juga kita melaksanakan pembuatan tadi posko darurat, tentunya mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan publik khususnya kepada masyarakat di wilayah Laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Terima kasih Pak Gugun untuk keterangannya. Navena Putri dan juga pemirsa, itulah perbincangan singkat dan juga keterangan yang disampaikan oleh Humas Bakamla mengenai kondisi dari kebakaran yang terjadi di sini. Sementara itu, Putri dan Vena. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Gedung Bakamla RI. Ya, kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang perias wajah pengantin di Kabupaten Aceh Besar Aceh menjadi korban penganiayaan. Korban dianiaya saat hendak menagih hutang sisa pembayaran jasa kepada salah satu keluarga pengantin. Dalam video yang sempat rekam, korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang secara baik-baik kepada keluarga pengantin. Namun keluarga tidak terima dengan kedatangannya dan bahkan salah seorang keluarga langsung melakukan pemukulan sambil mengusir korban keluar dari rumah pelaku. Korban tidak melakukan perlawanan atas tindakan pelaku lantaran dalam keadaan hamil muda. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Dan kini kasus tersebut masih dalam proses kerana hukum. Pemirsa, seorang tata rias pengantin menjadi korban penganiayaan hendak menagih hutang sisa pembayaran jasa kepada salah satu keluarga pengantin. Kita sudah bergabung bersama dengan Nabila Aulia, perias pengantin yang menjadi korban penganiayaan. Selamat siang, Mbak Nabila. Siang, Mbak. Baik, Mbak Nabila, bagaimana kondisinya saat ini, Mbak? Alhamdulillah kalau sekarang berjalan lancar, apalagi ini udah kehamilan besar 8 bulan. Jadi kemarin kejadiannya sebenarnya waktu awal-awal hamil. Oke. Mbak Nabila, kalau boleh cerita pada saat itu, ini kabarnya datang untuk menagih utang ya Mbak ke keluarga di sana, tapi justru mengalami tindakan yang tidak menyenangkan begitu. Apa sebetulnya yang terjadi di lokasi pada saat itu? Iya, jadi kejadiannya tepat di rumah pengantin karena kemarin mereka bukan cuma go makeup, tapi mereka booking untuk set tenda dan juga set pelaminan. Jadi pada hari setelah acara pengantin, kami menagih uang sisa seberapa ya, 3.700.000 lagi kemarin. Terus dari pihak mereka tidak datang-datang untuk melunasinya. Dan saya mencoba menghubungi pengantinnya. Mereka bilang kalau uang dipegang oleh ibunya. Jadi kan otomatis saya langsung ke rumah karena untuk menanyakan bagaimana sisa dari 37 itu. Tapi sampai saya di rumah kemarin ibunya tidak ada, katanya sedang keluar. Saya tunggu sampai ibunya pulang, tapi mereka mendesak saya untuk langsung balik ke toko karena katanya ibunya sudah datang ke tempat saya untuk membayar pelunasan. Jadi saya balik. Pas saya balik ke sana, ternyata ibu itu belum datang
beberapa saat saya tunggu di toko, ibu itu datang dengan wajah yang sedikit marah ataupun kecewa. Saya belum ngerti karena sebelumnya tidak ada komplainan dari pengantinnya melalui WhatsApp ataupun melalui chat, sehingga saya menanyakan dan mereka menjelaskan kenapa. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak puas atas hasil dari pelaminan yang kami sediakan kemarin di rumahnya, karena alasannya bolong-bolong juga kurang bagus. Tetapi saya tidak menerima karena mereka mengkomplainnya itu setelah acara, bukan di hari pemasangan. Di situ telah terjadi cekcok di toko saya. Memang saya tidak memperpanjangkan lagi. Mereka langsung memberi uang 2 juta dan tidak mau membayarnya lagi 1.700.000. Jadi pada hari selanjutnya, setelah acara 7 hari setelah acara pesta mereka, saya mendatangi rumah untuk memintanya 1.700.000 itu untuk dilunasi. Tetapi dari mereka tidak mau mendengarkan saya, tidak mau membayar sisanya 1.700.000 lagi, dan mengusir saya dengan cara memukul saya. Saya tidak bisa melawan karena memang saya kondisi kurang sehat karena hamil muda, dan saya juga tidak bisa membalasnya. Banyak di sini yang menanyakan apakah ini kejadian ini sudah dilaporkan. Memang sudah saya laporkan ke Polsek setempat. Tetapi pada bulan 8 kemarin saya tarik kembali karena memang saya lagi hamil besar sekarang, agak susah untuk saya bolak-balik untuk melakukan laporan lagi, karena dari bulan 4 kemarin sampai bulan 8 belum siap-siap. Jadi pada bulan 8 saya menarik lagi laporannya karena kondisi saya yang sedang hamil besar. Saya tidak sanggup untuk bolak-balik ke pengadilan. Jadi pada saat saya menarik laporan itu, mereka sendiri telah melaporkan saya kembali ke Polda untuk mengembalikan nama baik mereka di Polda. Jadi saya sedang menjalani laporan mereka sekarang. Begitu, Kak. Baik. Berarti saat ini malah dilapor balik Mbak Nabila yang sekarang berurusan dengan Polda begitu atas pencemaran nama baik. Tapi kalau untuk laporan Mbak Nabila sendiri, apakah ada, kan sudah ditarik, apakah ada niatan melapor kembali atas mungkin dugaan penganiayaan, karena sudah ada bukti juga kan yang dimiliki, yaitu video rekaman pada saat penagihan utang? Itu belum tahu karena memang untuk posisi saya sekarang saya lagi nunggu lahiran. Jadi kalau memang saya harus melaporkan, berarti saya harus bolak-balik lagi ke tempat saya laporin. Setelah saya akan lihat dulu dari mereka, karena mereka sedang melaporkan saya, ini udah panggilan kedua. Jadi saya lihat dulu kondisi saya nanti. Apakah memungkinkan saya laporin lagi atau memang saya jalani aja dulu. Jadi sejauh ini proses hukum ataupun yang ingin dilakukan oleh Mbak Nabila ini belum baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nabila atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kasus tewasnya seorang remaja yang jenazahnya ditinggal pebotor di Puskesmas Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata dianiaya dan ditikam oleh ayah kandungnya sendiri. Tim gabungan Resmo Polres Pangkep dan Polda Sulsel meringkus Bambang Irawan, 40 tahun, pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri hingga tewas di rumahnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat mengelak telah menganiaya MRA berusia 13 tahun.
Namun ketika dikonfrontir dengan para saksi, pelaku baru mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku kesal lantaran motornya rusak saat dibawa anaknya. Terus, selain pakai apa pukul gitu? Itu ya, Apa? Apa? Itu kayu ubi. Kayu ubi ya? Selain kayu ubi apa mau pakai lagi? Itu sih sampai tangan. Tangan. Apanya kau pukul pakai tangan? Itu yang muka bisa. Mukanya. Kau pukul pakai tangan. Terus yang keterangan saksi itu kau pakai pisau? Pakai pisau belakangnya. Apa kau pakai itu sampai lupa-lupa belakangnya nak? Dari yang kami kembangkan dari pengakuan terduga dan saksi-saksi bahwasanya korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kemudian dicambuk dengan kayu ubi, serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan pisau. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan 2 remaja yaitu KMS berusia 13 tahun dan MG 14 tahun sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini. Sebelumnya, viral di media sosial rekaman CCTV pengendara motor yang meninggalkan korban di Puskesmas Labakang, Pangkep dalam keadaan babak belur dan sudah tidak bernyawa. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Warga Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat membuang sampah di halaman kantor Bupati Kuningan. Aksi tersebut dipicu laporan adanya sampah menggunung yang tidak ditanggapi oleh pihak terkait. Inilah video seorang warga Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang membuang sampah di halaman kantor Bupati Kuningan. Aksi warga buang sampah ini dipicu laporan adanya sampah menggunung yang tak ditanggapi pihak terkait. Dalam video tersebut sempat terjadi ketegangan saat sejumlah petugas berusaha menenangkan warga yang hendak membuang sampah di halaman Pemda Kuningan. Warga bernama Atang menilai Dinas Lingkungan Hidup setempat kurang maksimal dalam penanggulangan sampah di wilayahnya. Pasalnya, tumpukan sampah terlihat menggunung dan mengeluarkan bau tak sedap. Bahkan berbagai jenis sampah yang datang diduga tak hanya berasal dari warga sekitar. Ketika saya survei di lapangan betul Pak, sampah itu menggunung, bahkan bukan hanya menggunung, mengeluarkan aroma yang sangat luar biasa, bahkan sudah timbul bukan hanya lalat tapi belatung ya gitu. Nah waktu itu diduga bukan hanya sampah dari masyarakat Kelurahan Cipari, bahkan ini mendatangkan sampah dari luar desa. Nah, usai video tersebut beredar, sejumlah truk pengangkut sampah serta kendaraan berat diturunkan ke lokasi untuk dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menahan 2 orang yang diduga melakukan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu untuk syarat penertiban sertifikat. 2 orang yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut adalah Joko Purnomo dan Bagio Wilujeng. Keduanya yang merupakan orang kepercayaan pengusaha asal Sumatera Selatan tersebut ditahan setelah terbukti memalsukan. Mereka menggunakan dokumen sebagai syarat penertiban sertifikat HGU atas nama PT Sentosa Kurnia Bahagia SKB di Desa Beringin Makmur, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, kasus ini merupakan pelimpahan dari pihak Kejaksaan Agung. Hari ini dilimpahkan perkara atas nama Bagio Wilujeng dan Joko Purnomo ya Pak ya, Purnomo. Tapi untuk perkaranya itu dari Mabes Polri. Mabes Polri, jadi karena lokusnya ada di sini, jadi kita terima limpahan dari Kejaksaan Agung. Jadi P21 hari ini Enggak, P21-nya sudah dari Kejaksaan Agung. Di tahap 2. Tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Sudah kita lakukan pengecekan terhadap tersangka dan barang bukti.
Ya, Putri dan juga pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya karena kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat keindahan panorama Grojogan Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Air terjun setinggi 120 meter dengan 1000 sumber mata air yang membentang bak tirai air raksasa ini sungguh mempesona. Jika beruntung, Anda akan melihat warna-warni pelangi membelah air terjun. Bagaimana keindahan air terjun yang dijuluki Niagaranya Indonesia ini? Berikut informasinya untuk Anda. Indah dan megah, inilah panorama Grojogan Sewu yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Grojogan Sewu dalam bahasa Indonesia berarti 1000 mata air. Ya, air terjun ini memiliki 1000 mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Keindahan Grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja, namun juga suasana alam yang menyelimutinya. Hutan hijau yang masih lebat serta gemuruh air yang jatuh ke bawah lembah menciptakan harmoni yang sempurna. Jika beruntung, para pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warni pelangi yang membelah air terjun. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto, tak perlu khawatir. Setiap sudut panorama Grojogan Sewu menyajikan pemandangan yang mempesona, berlatar kemegahan air terjun. Bahkan karena keindahannya, air terjun ini kerap dijuluki sebagai Niagaranya Indonesia. Pemandangannya lebih jelas. Kemudian jaraknya ke air terjunnya itu lebih jelas. Kemudian pelangi kita bisa lihat lebih jelas. Batu-batuan, semuanya lebih jelas dari sini. Mantap Grojogan Sewu. Kalau keindahan air terjunnya seperti apa? Keindahan air terjunnya bisa lihat sendiri. Ini sangatlah terpampang nyata panoramanya. Masya Allah. Grojogan Sewu keren sekali pemandangannya. Sudah bisa melihat ada pelangi. Biasanya pelangi di mata, ini pelangi di air terjun. Untuk berkunjung ke panorama Grojogan Sewu, para pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan liburan Anda di air terjun Niagaranya Indonesia ini? Panorama Grojogan Sewu berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang, sekitar 30 km dari pusat kota. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One, mengabarkan. Wah, luar biasa. Jadi memang ini bisa jadi salah satu destinasi wisata. Apakah weekend ini kita langsung langsung kali ya kita? Boleh, karena ternyata banyak sekali tempat-tempat wisata di Indonesia yang ternyata tidak kalah indah ya daripada wisata-wisata yang ada di luar negeri. Cuma yang jadi masalahnya ini tiket pesawatnya ini mahal nih, Vena. Tiket masih mahal. Masih jadi sorotan juga ini di Indonesia. Tiket pesawat ini masih mahal. Tapi mungkin ada upaya pemerintah ya dalam waktu dekat kita akan menurunkan supaya kita bisa jalan-jalan. Jalan-jalan dengan harga murah dan sesuai kantong tentunya. Apalagi baru gajian kan ya, mungkin cocok kali ya. Oh iya, pas banget momennya. Kita baru gajian, kita jalan-jalan nanti akhir pekan nanti. Langsung saja Vena, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.